Sebagai salah satu media televisi pertama di Bumi Batu Akal, Brau TV menyajikan beragam informasi, dinamika dan peristiwa yang terjadi. Ragam wanita, lensa pendidikan dan olahraga, Kilas Batu Akal membangun. Jendela wisata dan budaya. Bersyukurlah itu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Semua terangkum dalam rangkaian berita daerah. Sesaat lagi kita saksikan berita daerah Kabupaten Berau. Brau TV, media inspirasi Kota Sanggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Berau Televisi. Fokus berita daerah Kabupaten Berau yang telah dihimpun oleh tim redaksi Berau Televisi diantaranya Kilas Batu Akal membangun, Ragam Banuanta, Jendela wisata, serta sejumlah berita lainnya. Bersama saya Sarwenda Lestari, inilah berita selengkapnya. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Tujuan Pembangunan Milenium MDGs Kabupaten Berau tahun 2014 digelar di Gedung Balai Mufakat Jalan Cendana Selasa pagi. Rapat koordinasi tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Berau Haji Makmur HPK. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Tujuan Pembangunan Milenium MDGs Kabupaten Berau tahun 2014 digelar di Gedung Balai Mufakat Jalan Cendana Selasa pagi. Rapat koordinasi tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Berau Haji Makmur HPK. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global dan kemiskinan oleh sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif. Pada rakor yang diselenggarakan Bapeda Kabupaten Berau kali ini membahas mengenai penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Berau. Dengan tema melalui penguatan kelembagaan, kita tingkatkan kinerja dan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan capaian tujuan pembangunan milenium MDGs dalam naungan Berau Sejahtera. Yudi Artangali selaku Ketua Panitia dalam sambutannya mengatakan, tujuan dari rakor tersebut yaitu melakukan koordinasi dan evaluasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pencapaian milenium MDGs di Kabupaten Berau.
melakukan pemantauan yang efektif dan aplikatif guna mendukung peran TKPKD dalam menjalankan fungsi koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan, serta memberikan apresiasi dan penghargaan kepada stakeholder yang komit, perhatian yang sangat mendukung, serta berperan nyata dalam membantu pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Berau. Tujuan kegiatan kantor pada hari ini adalah: satu, melakukan koordinasi dan evaluasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pencapaian SDGs di Kabupaten Berau. Yang kedua, melakukan pemantauan yang efektif dan aplikatif guna mendukung peran TKPKD dalam menjalankan fungsi koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dan pencapaian SDGs di Kabupaten Berau. Ketiga, memberikan penghargaan kepada stakeholder yang sangat komit memberikan perhatian dan aktif serta berperan nyata dalam membantu pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Berau. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah terkoordinasinya dan terevaluasinya program-program penanggulangan kemiskinan serta adanya keterpaduan dan sinkronisasi program-program pemerintah Kabupaten Berau baik antar SKPD maupun dengan program-program CSR-nya dari dunia usaha dan lembaga lainnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan pencapaian SDGs di Kabupaten Berau. Wakil Bupati Berau selaku Ketua TKPK Kabupaten Berau dalam sambutannya mengatakan bahwa rakor ini bertujuan untuk mensinkronkan stakeholder serta SKPD yang komit, sangat mendukung serta berperan nyata dalam membantu pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Berau. Lebih lanjut dikatakannya bahwa Kabupaten Berau dapat menanggulangi kemiskinan dan kelaparan secara umum. Angka kemiskinan di Kabupaten Berau mengalami penurunan yang signifikan, di mana pada tahun 2010 sebesar 6,6% dan tahun 2013 data terakhir menjadi 4,8%, bahkan data dari Basnas Kabupaten Berau di angka 3,3%. Jadi data terakhir per Oktober kemarin Kabupaten Berau masih menduduki peringkat ketiga di bawah Kota Balikpapan dan Kota Bontang, serta menjadi peringkat pertama di tingkat kabupaten. Mengkoordinir, mensinkronkan semua stakeholder SKPD yang memberikan khusus terhadap penanggulangan kemiskinan. Dan hampir semua SKPD yang ada di kita ini punya program-program unggulan dalam hal pengentasan kemiskinan. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Budaya Masyarakat, Dinas Sosial, Kesra, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan. Per Oktober kemarin rapat kerja Bapeda se-Kalimantan Timur yang membawahi TKPD di seluruh daerah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Itu Berau masih mencapai peringkat ketiga setelah Balikpapan dan Bontang. Kita bisa menanggulangi kemiskinan dan kelaparan secara umum. Angka kemiskinan di Kabupaten Berau berdasarkan hasil Pusenas mengalami penurunan yang signifikan, di mana pada tahun 2010 sebesar 6,6%, dan tahun 2013 data terakhir menjadi 4,8%, bahkan data dari Basnas daerah 3,3%. Jadi data terakhir per Oktober kemarin, Berau masih menduduki peringkat ketiga dan peringkat pertama untuk tingkat kabupaten. Bupati Berau Haji Makmur HAPK dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Berau telah menjalin kerjasama dengan para stakeholder, perusahaan, serta instansi terkait dalam mengentas kemiskinan di Kabupaten Berau. Bupati Berau juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang datang dari pusat. Semoga kedepannya beberapa hal yang menjadi masukan dapat menjadi rumusan di pusat untuk mengambil langkah-langkah kebersamaan. Pagi yang berbahagia ini karena kita juga tidak bisa mengikuti, tim silakan untuk berjalan dengan baik, karena kita ini hari ini akan merumuskan juga dengan Pak Gubernur Kaltara. Ya, kita ke dalam tamu 2 ini, yang mana Gubernur Kaltara akan merumuskan untuk membangun infrastruktur dasar yang dari hampir 2 triliun. Nah, bayangkan kalau itu tuntas, itu juga dampak, saya lihat dampaknya juga cukup bagus pada penurunan ekonomi kita,
kemudian pertumbuhan ekonomi masyarakat kita berdampak. Jangan dikira tidak. Kalau kita terbuka infrastruktur, terbuka komunikasi yang baik, nah ini sangat penting kita kerja. Mungkin juga nanti pembangunan yang lain seperti air bersih dan sebagainya. Selama ini kan kita tidak pernah melihat memutus mata rantai menjadi persoalan orang miskin. Kita hanya berkisar kepada bantu gitu saja, tetapi tidak pernah kita melihat bagaimana memutus mata rantai yang ada kaitannya dengan mental rakyat, yang kaitannya dengan sumber daya manusia, kaitannya dengan manusia yang sehat. Tidak pernah kita berpikir. Kita hanya berpikir yang penting, saya bangun itu sudah ada. Kalau kita ditanya kenapa orang sakit, pasti jawaban kita, saya sudah bangun, puskesmas, bidan sudah ada sih, kan jawaban seperti itu. Tanya se-Indonesia Pak, pasti jawaban seperti itu. Di akhir acara, Bupati Berau Haji Makmur HAPK didampingi Wakil Bupati Insinyur Haji Ahmad Rifai menyerahkan penghargaan TKPK Award yang diberikan kepada Basnas Kabupaten Berau yang selama ini telah banyak bertindak dalam mengentas kemiskinan yang ada di Kabupaten Berau. Tim Liputan Berau Televisi melaporkan. PJ Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambri yang sedianya menuju Kota Tarakan sempat transit di Bandara Kalimarau Berau. Tiba di Bandara Kalimarau, rombongan PJ Gubernur secara khusus disambut oleh Bupati Haji Makmur HAPK, Wakil Bupati Haji Ahmad Rifai di depan tangga pesawat. Pertemuan singkat antara Bupati Berau Haji Makmur HAPK, Wakil Bupati Haji Ahmad Rifai bersama PJ Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambri memang begitu singkat. Maklum saja, waktu transit yang diberikan oleh maskapai penerbangan hanya berkisar 20 hingga 25 menit sebelum persiapan boarding menuju Kota Tarakan. Terbatasnya waktu tidak menjadi kendala bagi dua sahabat lama ini untuk bertemu dan berbincang hangat di salah satu resto sambil menunggu jadwal penerbangan berikutnya. Pertemuan singkat antara Bupati Haji Makmur HAPK dengan Irianto Lambri ini juga membahas seputar pembangunan dan kemajuan di masing-masing daerah yang mereka pimpin. Hadir pada saat itu antara lain Kepala DPU Berau Taupan Majid, Kepala PU dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara Suheryatna, Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Berau Haji Anwar, serta beberapa pejabat dan staf yang turut mendampingi. Tadi saya telepon juga Pak Menterinya, dia mau cuma saya lapor dengan Pak dengan Gubernur Kalimantan, Pedagang Stupian, yang pembangunan sampai 6 kilo. Nah, kalau kita bisa terwujud, kami siapanya formalitasnya. Selain pembahasan seputar program pembangunan di masing-masing daerah, pertemuan tersebut juga membahas terkait peningkatan jalan poros antara Berau Bulungan yang rencananya akan dipersingkat jarak tempuhnya. pelabuhan besar kita buat. Karena nanti jangan dari sini kita buat. Bisa untuk sisi kayak di luar negeri lah. Dengan nomor penerbangan iya, itu soalnya di kita jalan jadi wisata di industri wisata. Menurut Bupati Haji Makmur HAPK, jalur darat antara Bulungan Berau ini memang sudah mulus. Namun jarak tempuh memang masih cukup lama. Hal inilah yang menjadi perhatiannya, bagaimana ke depan ini dapat dipersingkat jarak tempuhnya, sehingga akses jalan yang menghubungkan kedua daerah ini tidak lebih dari 2 jam. Di tempat yang sama, PJ Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambri juga memberikan respon dan apresiasi terhadap program peningkatan jalur darat antara Bulungan Berau. Menurutnya, terbentuknya Kalimantan Utara juga membuat peran Berau makin besar. Pasalnya, jalur darat ini menjadi perlintasan kendaraan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Tim Liputan Berau Televisi melaporkan. Untuk lebih menertibkan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang berada di Tanjung Redep,
serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang belakangan ini sering terjadi, Satlantas Polres Berau Senin 20 Oktober 2014 melakukan operasi rutin terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4 di Tanjung Redep. Satlantas Polres Berau Senin 20 Oktober 2014 melakukan operasi rutin terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4 di Tanjung Redep. Operasi yang melibatkan seluruh anggota Satlantas Polres Berau ini dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Berau AKP Siswantoro. Sedangkan sasaran dari operasi kali ini ditujukan kepada para pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi, surat tanda kendaraan bermotor yang sudah habis masa berlakunya, serta pelanggaran lainnya. Operasi yang berjalan lancar ini berhasil menjaring puluhan kendaraan roda 2 yang melakukan pelanggaran. Sedangkan pelanggaran yang banyak ditemukan ialah para pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi serta kendaraan yang sudah mengalami modifikasi. Untuk para pelanggar ini, selain diberi pengarahan, juga diberikan sanksi berupa tilang oleh anggota yang bertugas. Apa? Mas, mana kuncinya? Ini kuncinya. Tim Liputan Ahmad DJ Berau Televisi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Berau melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat bekerjasama dengan Majelis Ulama Kabupaten Berau menggelar 4 kegiatan. Di antaranya, kegiatan pelatihan dai, sosialisasi produk halal, pembinaan keluarga sakinah dan mu'alaf, serta kegiatan fardu kifayah yang dibuka langsung oleh Bupati Berau Haji Makmur HAPK bertempat di Balai Mufakat. Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Berau tahun 2010-2015, yang mana dalam misi pertama yaitu meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengalaman ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten melalui Bagian Kesra bekerja sama dengan Majelis Ulama Kabupaten Berau menggelar 4 kegiatan. Di antaranya kegiatan pelatihan dai, sosialisasi produk halal, pembinaan keluarga sakinah dan mu'alaf, serta kegiatan fardu kifayah yang dilaksanakan selama 3 hari. Dalam acara pembukaan kegiatan tersebut hadir pula Bupati Berau Dr. Andes Haji Makmur HAPK MM yang didampingi Wakil Bupati Berau Insinyur Haji Ahmad Rifai MM. Dalam acara tersebut hadir pula Ketua DPR Kabupaten Berau Syarifatul Syadiah, Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Dr. Andes Haji Joni Marhansyah, Asisten 2, Asisten 3, Asisten 4, serta SKPD. Acara pembukaan 4 kegiatan diawali laporan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Kesra, Jabidi mengatakan dalam laporannya, digelarnya kegiatan ini bertujuan mengingat tugas dan fungsi para dai di dalam masyarakat yang dewasa ini timbul ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam, memberikan pemahaman tentang penyembelihan hewan yang dianjurkan oleh syariat Islam, sekaligus memberikan pemahaman tentang ciri-ciri bahan makanan yang halal, memberikan pemahaman keluarga, khususnya para wanita dalam membina keluarga dalam pandangan Islam, memberikan pemahaman sekaligus melakukan kaderisasi masyarakat terhadap pelaksanaan fardu kifayah di kecamatan dan di kampung. Maksud dan tujuan. Pertama, mengingatkan kembali tugas dan fungsi para dai di dalam masyarakat yang dewasa ini timbul ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang penyembelihan hewan yang dianjurkan oleh syariat Islam sekaligus memberikan pemahaman tentang ciri-ciri bahan makanan atau daging yang tidak halal. C. Memberikan pemahaman keluarga khususnya para wanita dalam membina keluarga dalam pandangan Islam. Selanjutnya memberikan pemahaman sekaligus melakukan kaderisasi masyarakat terhadap pelaksanaan fardu kifayah di kecamatan dan kampung. Peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan tersebut berjumlah 275 orang dari 13 kecamatan. Di antaranya peserta pelatihan dai berjumlah 65 orang, peserta pelatihan sosialisasi produk halal berjumlah 35 orang, peserta pelatihan pembinaan wanita, keluarga sakinah dan mu'alaf berjumlah 100 orang, dan peserta pelatihan fardu kifayah berjumlah 75 orang. Adapun jadwal pelaksanaan yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2014 di Hotel Sanggam dan Hotel Herlina.
Dalam acara tersebut, Bupati Berau Dr. Andes Haji Makmur HAPK-MM memberikan arahan. Dalam arahan tersebut, Bupati Berau Dr. Andes Haji Makmur HAPK menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan ini. Bupati Berau juga mengatakan bahwa pelatihan yang ada saat ini agar dapat dikelola dengan baik, terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sehingga dapat terwujudnya visi misi yang ada. Selain itu, memberikan pemahaman kepada masyarakat juga sangat penting agar terciptanya masyarakat yang ramah dan sejahtera. Eri Suparjan, Berau TV, melaporkan. Di halaman Polres Berau Jalan Pemuda Tanjung Redep, Senin 20 Oktober 2014, Polres Berau menggelar barang bukti hasil operasi di setiap SPBU yang berada di Tanjung Redep. Barang bukti yang digelar di halaman Polres ini berupa kendaraan roda 2 serta roda 4 yang sudah dimodifikasi serta terindikasi melakukan penyedotan bahan bakar minyak. Di halaman Polres Berau Jalan Pemuda Tanjung Redep, Senin 20 Oktober 2014, Polres Berau menggelar barang bukti hasil operasi di setiap SPBU yang berada di Tanjung Redep. Barang bukti yang digelar di halaman Polres ini berupa kendaraan roda 2 serta roda 4 yang sudah dimodifikasi serta terindikasi melakukan penyedotan bahan bakar minyak. Pelanggaran yang ditemukan pada kendaraan roda 2 berupa tangki motor yang sudah dimodifikasi sehingga kapasitas isi bahan bakar melebihi dari standar, serta surat kendaraan bermotor yang sudah habis masa berlakunya. Sedangkan pelanggaran pada roda 4 ialah tangki mobil yang dibuat sendiri dengan kapasitas isi bahan bakar ratusan liter. Dan yang lebih mengherankan lagi, pada tangki mobil dilengkapi dengan mesin penyedot, sehingga cara kerja pengurasan isi bahan bakar berjalan dengan cepat. Langsung keluar minyaknya di sana. Kapolres Berau melalui Kasat Lantas Polres Berau AKP Siswantoro mengatakan, operasi seperti ini akan terus dilakukan mengingat banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan ke Polres Berau terhadap para penyedot bahan bakar minyak yang beroperasi di SPBU. Tetap kita selama kegiatan ini kita harus terus continue ya, ataupun berlanjut melaksanakan penertiban karena di sini kita lihat sendiri ada susah kita dapatkan lagi bensin dan kita lihat sendiri kalaupun ada eceran harganya cukup tinggi dibandingkan dengan harga normal di SPBU. Sampai kapan Pak operasi? Operasi ini kita tetap berlangsung ya. Kalau ada semacam antrian dan ada indikasi penetapan kita laksanakan razia di SPBU dan kemudian mungkin ada penjagaan tiap-tiap SPBU dari masing-masing polsek. Gelar barang bukti ini juga disaksikan oleh Wakapolres Berau serta jajaran Polres Berau. Tim Liputan Ahmad DJ Berau Televisi melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Berau menggelar pelatihan fasilitator pangan jajanan anak sekolah dan kursus higien sanitasi makanan dan minuman pada Senin pagi. Kegiatan tersebut digelar di ruang pertemuan King Park Hotel. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Berau, Sri Marawiyah Makmur. Bel istirahat berbunyi, anak-anak sekolah berlarian ke kantin sekolah untuk membeli makanan. Jajanan yang berwarna merah mencolok, bakso yang mengandung boraks dan formalin sangat menggugah selera anak-anak yang polos. Sebagai orang tua pasti sangat cemas memperhatikan anak-anaknya membeli dan mengkonsumsi makanan yang ternyata mengandung bahan kimia dilarang, tidak sehat dan sudah tercemar oleh mikroba. Berlatar belakang dari paradigma ini, sebagai abdi masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Berau menggelar kegiatan tersebut guna membina masyarakat agar terhindar dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan terutama pada anak-anak. Dalam kegiatan tersebut, para peserta yang hadir berjumlah kurang lebih 30 orang yang berasal dari pengelola kantin sekolah di Kabupaten Berau. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Berau, Sri Marawiyah Makmur, saat dijumpai oleh Tim Liputan Berau Televisi mengatakan bahwa PKK dipercaya untuk membantu pemerintah bagaimana mengelola makanan tambahan untuk anak sekolah yang higienis, tidak memakai bahan pewarna serta bahan pengawet. Evaluasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh 3 lintas sektor, yaitu Dinas Pendidikan, kemudian Kesehatan, dan PKK. Kenapa kami berbicara PKK? Karena PKK kami dipercaya untuk membantu pemerintah
bagaimana mengolah makanan yang disebut dengan PMTAS. Itu MTAS ini singkatan dari makanan tambahan untuk anak sekolah. Kalau dulu daerah terpencil, tapi sekarang seluruh kecamatan mendapat bantuan. Itu mengolahnya itu bagaimana yang higienis, kemudian tidak menggunakan zat pewarna, pengawet. Sri Marawiyah Makmur selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Berau dan juga sebagai narasumber berharap agar kedepannya para pengelola kantin yang berada di sekolah-sekolah bisa mewujudkan kantin serta jajanan yang bersih, higienis, dan tidak ada lagi keracunan yang terjadi pada anak-anak di sekolah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, di mana untuk mengenai PHBS dan higienisnya pengolah makanan yang ada di kantin-kantin sekolah. Memang selama ini kegiatan ini mungkin dilakukan oleh sekolah, mungkin kita belum pernah ada. Dalam kegiatan tersebut, narasumber yang hadir yaitu dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Berau, Sri Marawiyah Makmur, serta 2 orang narasumber yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu Mirza Alfian dan Siti Safria. Sandi, Berau Televisi, melaporkan. Menindaklanjuti instruksi Bupati terkait pembatasan penggunaan BBM bagi pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 di Kabupaten Berau, satuan dari Satpol PP, Polisi dan TNI yang tergabung dalam tim melakukan razia di sejumlah tempat di wilayah Kota Tanjung Redep dan sekitarnya. Razia ditujukan kepada pengecer atau penjual bensin eceran di wilayah Kota Tanjung Redep dan sekitarnya yang dalam beberapa hari terakhir mulai meresahkan masyarakat dan terjadi kelangkaan. Ketua Tim Operasi Penertiban Gamal dari Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan, ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kota untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga. Selama ini pihaknya sebenarnya sering melakukan razia penertiban kepada pedagang bensin eceran, namun ternyata masih banyak dijumpai masyarakat yang memperjualbelikan komoditas ini secara eceran di pinggir jalan. Itu 25 liter. Jadi tim ini kami plot, kami tempatkan di SPBU yang buka dari Satpol PP, dari Kepolisian dan TNI untuk mengamankan kebijakan Bupati ini, surat edaran Bupati ini. Kemudian yang kami kegiatan di lapangan ini adalah penegakan peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 mengenai ketertiban umum. Di sana di pasal itu melarang menjual BBM eceran. Jadi yang hanya boleh menjual itu SPBU yang boleh mengedarkan ke konsumen langsung. Jadi tidak ada eceran-eceran yang seperti ini lagi. Itu yang kami lakukan. Dalam operasi tersebut, tim hanya menjaring beberapa geleng BBM jenis bensin dan jerigen BBM kosong yang disita petugas. Kini diamankan di kantor Satpol PP. Tim akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI untuk melakukan razia dan penertiban terhadap para pelaku penimbunan dan pengecer BBM di Kabupaten Berau hingga kondisi benar-benar normal. Tim Liputan Ahmad DJ Berau Televisi melaporkan. Memanfaatkan hari libur, Bupati Berau Haji Makmur HAPK bersama Kabak Humas, Dinas PU Berau, serta dikawal Satuan Polisi Pamong Praja melakukan peninjauan ke sejumlah proyek yang ada di Kampung Sembakungan dan Samburakat, serta Kampung Batu-Batu, Kecamatan Gunung Tabur. Belusukan dan melakukan peninjauan ke sejumlah proyek seperti ini kerap dilakukan oleh Bupati Berau Makmur HAPK. Tak hanya pada saat jam kerja saja, akan tetapi hari libur pun dimanfaatkan untuk langsung datang dan melihat dari dekat bagaimana pekerjaan proyek yang dilaksanakan ketimbang menerima laporan saja. Peninjauan proyek tersebut memang tidak melibatkan banyak tim. Bupati Makmur hanya dikawal oleh Kabak Humas, Dinas Pekerjaan Umum dan pengawalan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Peninjauan ini dipusatkan di beberapa kampung yang berada dalam wilayah Kecamatan Gunung Tabur. Sekarang ambil gambar kendala, foto. Di depan ini ada sungai. Peninjauan awal dilaksanakan di Kampung Sambakungan. Di lokasi ini, Bupati melihat dari dekat proyek peningkatan jalan pintas sepanjang 16 km yang nantinya akan menghubungkan Kampung Sambakungan ke Kampung Samburakat. Yang benar ini kan kalau blok
Gunung itu yang paling tinggi Pak. Ini. Kayaknya itu makanya kemarin. Selain itu, rombongan juga meninjau lokasi pembangunan jembatan penyeberangan Kampung Merancang ke Pulau Besing. Proyek pembangunan jembatan ini memang masih tahap pematangan lahan yang rencananya akan mulai dikerjakan pada 2015 mendatang melalui anggaran multi-year. Bupati Makmur HAPK di lokasi proyek menegaskan hendaknya pengerjaan proyek tersebut dapat dilaksanakan dengan kualitas yang baik, sehingga hasil yang diharapkan ke depan dapat betul-betul memberikan manfaat yang muaranya juga untuk kepentingan seluruh masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh warga yang berada di masing-masing lokasi yang sepenuhnya turut mendukung program pembangunan, khususnya di wilayah kampung yang mana telah diprogramkan oleh pemerintah Kabupaten Berau. Hamid David, Berau Televisi, melaporkan. Kemarau yang terjadi saat ini memang memberikan dampak kepada pencapaian produksi pertanian di beberapa kecamatan di Kabupaten Berau. Musim panen memang telah berakhir. Sebelum memasuki musim kemarau beberapa waktu lalu, hanya saja untuk kembali memulai musim tanam, petani di dalam daerah terpaksa harus menunda hingga musim kering berakhir. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau Ilyas Natsir melalui Kepala Seksi Padi dan Palawija M. Saleh memaparkan bahwa musim tanam bagi petani padi, jagung maupun kedelai biasanya sudah mulai melakukan penanaman kembali pada awal Oktober. Namun karena musim kemarau yang belum berakhir, maka petani terpaksa menunda waktu tanam. Dan diprediksi musim kemarau ini akan berakhir pada akhir Oktober atau awal November mendatang, dan musim tanam sudah bisa dimulai. Meski musim kemarau belum berakhir, saat ini juga Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Berau juga terus berupaya dalam memberikan bantuan kepada para petani yang tersebar di beberapa kecamatan. Dukungan dan bantuan tersebut sebagai upaya mendukung petani untuk mempertahankan kesuburan lahan yang selama ini digarap petani. Salah satunya dengan aktif melakukan pemantauan kondisi jaringan irigasi di sentra-sentra pertanian. Bahkan pihaknya juga menyalurkan bantuan mesin pompa kepada kelompok petani yang selama ini membutuhkan distribusi air dalam jumlah besar. Penyaluran mesin pompa air tersebut disalurkan di sentra terbesar maupun kawasan pengembangan padi, jagung, dan kedelai. Tujuannya tidak lain agar peningkatan hasil produksi pertanian setiap tahun juga dapat meningkat dan tingkat kesejahteraan petani yang tersebar di 13 kecamatan juga semakin turut membaik. Tim Liputan Berau Televisi melaporkan. Pemirsa, berita tadi menjadi penutup jumpa kita dalam Fokus Berita Daerah kali ini. Kirimkan kritik dan saran Anda melalui email brautv@gmail.com. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Sarwanda Lestari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Lajunya pertumbuhan ekonomi yang tinggi diimbangi dengan iklim investasi yang meningkat. Kabupaten Berau terus berpacu membangun daerahnya. Melalui prasarana infrastruktur yang memadai, menjadikan Kabupaten Berau terus menuai pujian dan harapan. Berbagai peluang usaha masih terbuka luas. Dengan kotanya yang bersih dan tertata rapi, Kabupaten Berau juga dikelilingi dua sungai yang terus mengalir pasang surut, menjadi salah satu urat nadi roda perekonomian masyarakat Berau masa lampau hingga sekarang. Masyarakatnya yang ramah dan santun menjadi ciri khas penduduk Kawatiwakal yang bersahaja. Jangan kotori dan nodai kota ini dengan tumpukan kriminalitas yang dapat membawa bencana bagi kita. Ayo barintak membangun Bumi Watiwakal, bumi Kabupaten Berau yang tercinta. Iklan ini dipersembahkan oleh Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Berau dan Berau TV, media inspirasi Kota Sanggam, serta RSPD 99,3 FM, media informasi dan hiburan Kota Sanggam.